Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah. Kali ini saya akan membahas modul 1 dari MTCNA, yaitu About Router OS dan Router Board. Oke, jadi apa itu Mikrotik Router OS? Jadi Mikrotik Router OS itu adalah mikrotik yang berbentuk sistem operasi. Lalu sistem operasi ini digunakan oleh perangkat mikrotik router board, dan mikrotik router board ini adalah mikrotik yang berbentuk perangkat fisik atau perangkat jaringan seperti router, switch, access point, dan lain-lain. Lalu mikrotik router OS juga bisa diinstal di PC atau sebagai VM. Lalu sistem operasinya itu berbasis Linux versi 3.3.5. Oke, seperti yang saya bilang tadi, mikrotik router board ini adalah mikrotik yang berbentuk perangkat jaringan. Teman-teman bisa lihat gambar yang berisi perangkat jaringan yang ada di sini. Lalu mikrotik router board juga dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS, dan segala fiturnya itu bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Oke, dan tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Oke, di sini ada fitur dari router OS. Seperti yang pertama yaitu support 802.11, yaitu wireless network. Jadi ini adalah fitur untuk wireless, lalu routing yang terdiri dari RIP, OSPF, BGP, dan lain-lain yang merupakan fitur dari routing. Lalu ada firewall dan NAT, ini adalah fitur dari firewall dan NAT. Lalu ada QoS dan bandwidth management, adalah fitur untuk kecepatan datanya atau bandwidthnya. Lalu ada point to point tunneling seperti PPTP, PPOE, SSTP, OpenVPN. Jadi point to point tunneling ini adalah fitur untuk meremote server. Lalu ada user management, ini adalah fitur untuk memberikan koneksi ke klien seperti DHCP, proxy, hotspot atau radius, dan lain-lain. Lalu ada fitur terakhir yaitu tools seperti bandwidth test, next ping, dan lain-lain. Oke, lalu berikutnya ada router board name. Jadi router board name ini adalah nama pada router board, dan nama-nama ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah berdasarkan 3 simbol name. Di sini ada tulisan RB751. Jadi RB ini adalah router board. Lalu angka 7 ini adalah seri atau kelas routernya. Lalu angka 5 ini adalah jumlah port ethernetnya, dan angka 1 ini adalah jumlah slot mini PC atau wireless. Lalu kategori nama kedua yaitu word atau kata, yaitu Omnitic seperti Omnitic, Groove, SXT, lalu Dynadisk, Hex, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada exceptional naming, yaitu nama yang disederhanakan atau disesuaikan dengan tahun pengembangan. Biasanya Ethernetnya ini lebih dari 9 port. Contoh nama dari exceptional naming adalah RB 600, 800, 1000, 2011, 3011, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada tipe dari router board ini. Jadi kode tipe pada router board ini bisa kita temukan pada belakang perangkat jaringan mikrotik. Dan di sini ada contoh kode tipe router boardnya seperti RB, artinya adalah router board. Lalu angka 9 ini adalah serinya, yaitu 900 series. Lalu 5 ini adalah jumlah port ethernetnya. Lalu angka 2 ini adalah jumlah port wirelessnya. Lalu tulisan UI ini artinya adalah fitur boardnya.
Lalu 5A-C2ND artinya adalah fitur wirelessnya, dan TC artinya adalah jenis casingnya. Lalu di sini juga ada beberapa kode lain yang ada pada router board, seperti huruf U artinya adalah support port USB, lalu kode A artinya adalah memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, lalu kode H yaitu CPU-nya itu lebih kuat, lalu huruf G yaitu support port gigabyte, lalu huruf S yaitu support port SFP, lalu angka 5 ini artinya adalah support frekuensi 5 GHz, lalu ada angka 2 ini yang artinya adalah mendukung frekuensi 2,4 GHz, lalu 52 ini artinya adalah dual band 5 GHz dan 2,4 GHz. Lalu yang terakhir ada TC yaitu Tower Vertical Cache. Berikutnya ada arsitektur router board. Jadi arsitektur router board ini dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Lalu software atau OS-nya untuk setiap arsitektur itu berbeda. Jadi di sini ada beberapa contoh dari arsitektur router boardnya. Dan di gambar ini adalah kategori dari arsitektur router boardnya. Oke, sekian dari pembahasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.